Bab ke-298. Hari pertandingan basket akhirnya tiba. Sekolah kami mengadakan turnamen antar sekolah, dan tim kami akan bertanding melawan tim dari sekolah lain yang terkenal kuat. Suasana di lapangan sekolah sudah ramai sejak pagi, penuh dengan sorak-sorai dan dukungan dari para siswa yang datang menonton. Aku dan timku sudah berada di ruang ganti, bersiap dengan seragam biru kami yang menjadi ciri khas tim. Meskipun semua terlihat tenang dari luar, aku bisa merasakan ketegangan yang merayap di dalam diriku. Sebagai kapten baru, aku merasa harus membawa tim ini ke kemenangan. Mahdi, mantan kapten terdahulu yang sekarang menjadi pelatih, menepuk bahuku sebelum keluar dari ruang ganti. Darn, jangan tegang. Main aja seperti biasa. Kamu tahu strategi ini di luar kepala. Dan jangan lupa, nikmati permainannya, katanya sambil tersenyum tipis. Aku mengangguk. Iya, coach. Rico dan Andy, teman satu timku, juga terlihat antusias. Rico menatapku dengan semangat. Lu siap, Len? Tanya Rico dengan senyum lebar. Siap, dong. Gue gak bakal bikin kalian kecewa. Jawabku dengan percaya diri, meski di dalam hatiku tetap ada sedikit rasa ragu. Yakin deh, kita bakalan menang. Sahut Steve sambil mengikat tali sepatunya. Ya, kita harus optimis, guys. Jangan sampai kita merasa bakalan kalah sebelum kita benar-benar mencoba. Timpal Gilbert. Kami semua mengangguk setuju. Tak boleh pesimis sebelum mencoba. Siapa tahu, pertandingan ini akan kami menangkan dan kami bisa mengharumkan nama sekolah lagi dengan kaptennya aku. Yuk, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Semoga kita semua bisa memenangkan pertandingan ini. Ujarku pada mereka. Kamu berdoa bersama-sama dengan cara dan menurut keyakinan kami. Khusyuk dan penuh harap. Setelah bersiap-siap dan berdoa, kami berjalan keluar dari ruang ganti menuju lapangan. Di sana, sorakan dari siswa-siswa sekolah sudah menggema. Bendera sekolah kami berkibar di sudut lapangan, sementara di seberang kami, tim lawan tampak sudah bersiap. Mereka memang terlihat lebih tangguh, tapi itu tidak membuatku gentar. Dari tribun, aku bisa melihat beberapa siswa-siswi yang menonton. Mereka menyerukan nama-nama pemain yang mereka sukai, tak terkecuali namaku yang juga diserukan oleh beberapa orang selain Lily. Kami bersiap. Permainan mungkin akan sulit, tetapi aku yakin bisa menghadapinya. Pip. Wasit meniup peluit tanda pertandingan dimulai. Seluruh fokusku langsung tertuju ke permainan. Wash. Bola dilempar ke udara, dan aku langsung berlari ke tengah lapangan untuk mendapatkan bola. Pertandingan berlangsung sengit. Tim lawan bermain dengan intensitas tinggi, dan kami harus terus bertahan. Aku mengarahkan teman-temanku dengan sigap, berusaha membuat strategi yang sudah kami latih selama berhari-hari. Namun, tim lawan benar-benar tangguh. Mereka mencetak beberapa poin di awal, membuat kami tertinggal cukup jauh di kuarter pertama. Di sela-sela pertandingan, aku mengatur napas sambil melihat papan skor. Kami tertinggal 5 poin, tapi masih ada waktu. Jangan menyerah, guys. Kita masih bisa kejar mereka. Seruku menyemangati tim. Siap. Jawab mereka kompak. Saat kuarter kedua dimulai, kami mulai bermain lebih agresif. Aku berhasil mencuri bola beberapa kali dan membuat beberapa tembakan 3 poin yang membantu memperkecil jarak skor. Rico juga menunjukkan permainan yang luar biasa, dengan dribble cepatnya dan assist yang cermat. Gilbert, dengan postur tinggi dan kemampuannya menguasai papan, melakukan rebound yang krusial. Dia berhasil mengambil bola dari lawan dan langsung mengoper ke Steve, yang segera berlari ke depan. Steve, dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa, berhasil mencetak angka dengan layup yang indah. Sorakan penonton semakin menggema, memberi kami semangat lebih. Saat kuarter ketiga dimulai, kami masih tertinggal 2 poin. Pelatih Mahdi memberi instruksi, melewati satu pemain lawan, lalu memberikan umpan ke Rico yang langsung mengembalikan bola padaku.
Dengan satu lompatan, aku melepaskan tembakan dari jarak jauh. Bola melayang di udara, seakan waktu berjalan lambat. Semua mata tertuju pada bola itu. Swish! Bola masuk sempurna ke dalam ring. Seluruh lapangan bersorak gembira. Tim kami menang dengan skor akhir 67-66. Aku jatuh terduduk di lantai lapangan, terengah-engah tetapi tersenyum lebar. Kami berhasil. Ih! Keren, Kapten! Teriak mereka. Timku langsung mengerumuniku, berteriak kegirangan. Rico memelukku erat sambil tertawa. Kita menang! Len! Kita menang! Teriaknya. Gilbert, tidak jauh dari kami langsung memelukku. Akhirnya, usaha kita gak sia-sia, Len. Kita menang? Ya, kita jadi pemain ini semua berkat kerja sama kalian. Kerja bagus, Darren dan tim. Ucap Coach Mahdi dengan antusias. Terima kasih, Coach. Tanpa pelatih, kita nggak akan bisa kayak gini. Jawabku. Aku dan yang lain tertawa, merasa puas dengan kerja keras kami. Saat berjalan ke tribun, Lily berlari menghampiriku dan memelukku erat. Kak Darren jago banget. Aku bangga sama kakak. Katanya dengan senyum ceria. Thanks, Lily. Ini juga berkat semangat dari kamu. Kemenangan pertamaku sebagai kapten buat kamu juga. Jawabku sambil mengusap kepalanya dengan lembut. Kakak keren. Kakakku keren. Ucapnya lagi memelukku semakin erat. Aku senang bisa membuat adikku bahagia, walaupun dengan hal seperti ini. Safina juga menghampiriku dengan senyuman bangga di wajahnya. Keren banget, Len. Kamu beneran kapten yang hebat. Thanks. Lu juga udah semangatin gue. Ucapku. Sama-sama. Kan memang udah seharusnya kayak gitu. Sebagai teman, aku bakal semangatin kamu terus. Jawabku. Jujur saja, semangat paling besar padaku saat pertandingan adalah Safina. Hari ini, kami meraih kemenangan yang sangat berarti bukan hanya di lapangan, tetapi juga karena aku merasa semakin dekat dengan orang-orang yang mendukungku, terutama sahabat-sahabatku yang telah berjuang bersama. Setelah pertandingan berakhir dan kami merayakan kemenangan, teman-teman sudah pulang lebih dulu. Hanya menyisakan aku, Lily, Safina, dan Gazi saja. Lai, kamu mau pulang bareng aku? Tanya Gazi pada Lily yang masih menggandeng tanganku. Iya, aku mau pulang sama kamu. Jawab Lily. Loh, kenapa sama Gazi? Kenapa gak pulang sama aku aja? Tanyaku pada Lily. Entah mengapa dia memilih pulang dengan Gazi untuk pertama kalinya daripada aku. Lily menatapku dengan tatapan genit. Biar akan gak gangguin orang pacaran. Bisiknya. Aku bingung dengan apa yang dikatakannya. Aku tak paham. Lily tersenyum lebar. Dia lalu naik motor Gazi dan pergi begitu saja dengan senyum lebarnya padaku. Ada apa dengannya? Mengapa sikapnya aneh? Dia seolah sengaja meninggalkan aku berdua saja dengan Safina di sini. Aku pulang duluan ya, Len. Tiba-tiba Safina mengejutkan aku dengan suaranya. Aku menoleh. Safina tersenyum dan beranjak pergi. Aku menarik sedikit jilbab bagian belakangnya dengan maksud untuk menghentikan langkahnya. Safina berbalik dan menatapku. Aku jadi gugup. Kenapa, Len? Tanyanya heran. Lu mau gue antar balik gak? Kebetulan, motor gue gak bawa orang selain gue. Lily kan udah balik sama Gazi. Aku ragu-ragu menawarinya tumpangan. Kamu capek? Mending kamu langsung pulang aja ke rumah biar bisa istirahat. Aku bisa naik taksi kok. Gak usah repot-repot. Safina menolak halus tawaran dariku. Gue gak kerepotan. Rasa capek gue udah hilang kok. Gue bisa antar lu balik. Jawabku bohong. Sebenarnya aku masih agak lelah. Yakin? Tanyanya.
Yakinlah. Kalau gue nggak yakin, gue nggak akan tawarin lu tumpangan. Safina terkekeh, lalu mengangguk. Dia setuju diantar pulang olehku. Aku mengajaknya naik motorku. Aku duduk di depan dan Safina duduk di belakangku. Siap? Tanyaku. Udah. Jawabnya. Aku melajukan motorku keluar dari tempat itu. Safina selalu tenang setiap kali aku memboncengnya, meskipun dia tak pernah berpegangan padaku. Saat kami sampai di depan rumah Safina, suasana terasa berbeda. Entah mengapa, aku merasa agak canggung saat dia dan aku berhadapan. Biasanya, kami sangat akrab. Tetapi sekarang, jantungku berdebar-debar setiap kali dia menatapku. Dalam hati, aku bertanya-tanya mengapa perasaan ini muncul setelah malam itu. Makasih udah anterin aku pulang, Len. Katanya sambil menyentuh ujung tasnya. Wajahnya bersinar dengan senyuman hangat. Gak masalah. Gue lebih senang karena bisa anterin lu balik dengan selamat. Jawabku sambil berusaha menampilkan senyum yang percaya diri. Bangga banget kelas kita punya kapten kayak kamu. Meskipun kamu jadi penggantinya Marcus. Tapi kamu berhasil jadi kapten terbaik. Safina lagi-lagi memujiku. Menurutku agak berlebihan, tapi mungkin di matanya aku seperti itu. Enggak juga. Gue gak akan pernah jadi kapten terbaik kalau gak ada tim yang solid. Jawabku. Iya, tapi tetap aja kamu yang atur strategi. Mau mampir dulu? Tawarnya. Enggak usah. Gue mau langsung balik aja. Soalnya pengen mandi. Tolakku. Aku merasa tubuhku sangat berkeringat, lengket dan gerah setelah bermain. Aku ingin segera pulang dan mandi, supaya tubuhku segar kembali. Oh, oke. Sekali lagi makasih banyak, Ren. Udah mau anterin aku. Ucapnya lagi. Sama-sama. Safina berbalik untuk masuk ke dalam rumahnya, tetapi aku tiba-tiba ingin menghentikannya lagi. Ucapku. Safina berbalik lagi dan menatapku. Apa Riko udah bilang? Soal dia mau ngajakin lu makan di luar besok malam? Tanyaku. Riko memang mengatakan padaku kalau dia akan mengajak Safina makan malam bersamanya di restoran milik orang tuanya besok malam. Udah. Jawabnya. Tadi sebelum masuk ke ruang ganti, dia ajak aku. Tapi aku tolak. Lanjutnya. Kenapa? Enggak. Aku gak pengen keluar sama cowok malam-malam. Mama selalu larang aku. Apalagi papa yang selalu setiap jam tanyain di mana aku kalau dia di kantor. Papa sama mama takut banget kalau aku bakal bergaul bebas sama lawan jenis. Katanya itu bahaya. Jelas Safina. Oh gitu. Tapi sama gue kok gak dilarang? Aku juga lawan jenisnya, bukan? Gak akan dilarang karena kita masih keluarga. Yang penting kita gak macam-macam aja. Aku mangut-mangut paham. Apa bedanya? Aku dan Safina adalah lawan jenis dan kami sudah sama-sama hampir dewasa. Bukankah? Bukan hal yang tak mungkin jika kami bisa saling jatuh cinta dan merasakan sesuatu seperti nafsu terhadap satu sama lain? Tidak. Aku dan dia tak akan pernah seperti itu. Kami akan menjaga jarak meskipun cukup dekat sebagai teman. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tak diinginkan oleh kami dan orang tua kamu antara aku dan Safina. Kami cukup berteman saja. Setelah berbicara sedikit dengan Safina, gadis berhijab itu permisi untuk masuk ke rumahnya dan aku juga memilih untuk pergi dari sana. Aku harus segera pulang dan bercerita pada Mami bahwa aku sudah memenangkan pertandingan basket hari ini. Aku yakin Mami akan bahagia.